Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silviana Pramudia Putri dari Psikologi IAIN Kediri akan menjelaskan tentang apa itu reinforcement. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama kelompok dan kelompok kami beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Hurota Aini. Nama saya Muhammad Ismail. Nama saya Muhammad Tafim Aziz. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah modifikasi perilaku. Dosen pengampu Bapak Hanis Ribut Makassar. Baiklah, langsung akan dijelaskan dengan teman saya. Yang pertama adalah pengertiannya. Di mana proses tingkah laku diikuti atau diperkuat oleh konsekuensi yang segera mengikuti tingkah laku tersebut. Reinforcement dibagi menjadi dua, ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif adalah sebuah kejadian yang diikuti oleh penambahan stimulus atau peningkatan intensitas dari stimulus. Intensitas stimulus yang hasilnya menguatkan tingkah laku tersebut. Sedangkan yang negatif adalah sebuah kejadian yang diikuti oleh penurunan atau pelemahan stimulus atau penurunan dari intensitas stimulus yang hasilnya menguatkan tingkah laku tersebut. Pada teori ini berasumsi bahwa perilaku itu bersumber dari lingkungan. Jadi setiap perilaku yang muncul pada manusia itu disebabkan oleh lingkungannya, baik itu negatif maupun positif. Yang kedua adalah setiap perilaku itu mempunyai konsekuensi tersendiri yang negatif dan positif. Dan asumsi selanjutnya yaitu perilaku yang diubah secara positif itu akan dilakukan berulang kali. Sedangkan perilaku yang diubah secara negatif maka akan cenderung dikurangi. Selanjutnya teori ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada kliennya supaya bisa mengontrol dirinya sendiri. Tujuan yang kedua yaitu membantu klien untuk merubah atau mengontrol perilakunya. Tujuan yang ketiga yaitu memberikan penguat terhadap suatu respon yang nantinya akan memunculkan tingkah laku yang tidak diinginkan. Kelebihan reinforcement positif. Subjek yang mendapatkan reinforcement positif lebih cenderung menggeneralisasikan kepada dirinya sehingga ia merasa lebih berharga, meningkatkan perhatian, memberi motivasi, dan juga mengembangkan kepercayaan diri. Kelemahan dari reinforcement positif. Subjek yang mendapatkan reinforcement positif biasanya tidak menyadari perilakunya, sehingga yang timbul adalah perilaku yang tidak diinginkan. Perilaku tersebut yang akan menjadi dampak negatif bagi individu. Dan dampak negatif tersebut juga bisa terjadi kepada orang lain. Kelebihan dari reinforcement negatif. Pemberian reinforcement negatif kepada individu dapat meningkatkan perilaku yang diinginkan dan mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Kelemahan reinforcement negatif harus disajikan dengan stimulus aversif yang sering tidak menyenangkan bagi penyaji sendiri. Bila penyajian dilakukan berulang kali akan menimbulkan kebosanan atau menimbulkan kejenuhan. Penyajian negatif berulang kali dapat menghilangkan daya aversifnya. Selanjutnya saya di sini akan melanjutkan materi dari Mbak Silvi, yaitu contoh dari reinforcement positif dan reinforcement negatif. Langsung saja ya. Yaitu yang pertama adalah contoh dari reinforcement positif. Contohnya adalah cerita sebagai berikut. Suatu hari ada seorang dosen yang selalu saja memberikan kuis dadakan kepada mahasiswanya. Entah itu 1 bulan bisa kuis 1 kali, entah itu 1 bulan bisa kuis 3 kali. Karena dengan rentang waktu yang berbeda, ada yang 1 kali, 2 kali, 3 kali, mahasiswa tidak bisa memprediksi kapan kuis
akan diadakan selanjutnya. Maka dari itu mereka berjaga-jaga dengan cara lebih rajin belajar, lebih rajin, lebih giat belajar, membaca, dan lain sebagainya untuk mengantisipasi kapan kuis selanjutnya yang akan datang. Ya, seperti itu. Itu salah satu contoh dari reinforcement positif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh dari reinforcement negatif, yaitu sebagai berikut. Ada seorang ibu yang marah-marah kepada anaknya SMP kelas 9. Ibu-ibu ini marah karena anaknya selalu bangun kesiangan dan lupa menunaikan ibadah sholat subuh. Ibu-ibu ini marah dan anaknya menjadi takut setiap pagi karena dia juga sudah berusaha untuk tidak bangun kesiangan, tapi selalu saja setiap hari si anak ini bangunnya kesiangan. Akhirnya, agar meredam emosi ibunya setiap pagi, dia berusaha untuk bangun pagi 5 menit, 10 menit sebelum azan subuh. Dia mencoba untuk bangun pagi dan akhirnya berhasil, dan si ibu ini memuji si anak. Tidak marah-marah lagi, atau emosinya marah tadi berkurang. Inilah yang dinamakan reinforcement negatif. Di dalam cerita ini, karena si anak berhasil bangun pagi dan menunaikan ibadah sholat subuh tepat waktu, atau dia bisa berjamaah di masjid, akhirnya si ibu mengurangi emosi marahnya ini. Si ibu tidak marah lagi dengan si anak. Baiklah, itu tadi adalah materi terakhir dari kelompok kami, yaitu tentang penjelasan dari reinforcement positif dan reinforcement negatif. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Hanis selaku dosen modifikasi perilaku yang telah mengajarkan kami tentang apa itu modifikasi perilaku mulai dari awal sampai akhir. Semoga materi yang kami sampaikan dari materi reinforcement positif dan reinforcement negatif ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Meskipun dalam materi ini tidak menutup kemungkinan adanya salah kata atau salah pengertian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.